Usai ditangkap rumah salah satu tersangka pembunuh Vina dan Peggy di Cirebon, Jawa Barat didatangi warga. Sementara penangkapan DPO Peggy dinilai pihak keluarga sangat janggal. Pasalnya saat kejadian di tahun 2016 lalu, Peggy berada di Bandung. Rumah tinggal terduga Peggy, salah satu tersangka Vina dan Eki di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat didatangi warga. Warga yang datang dan melihat kondisi rumah meski tak ada aktivitas dari pemilik rumah. Pihak pemerintah desa menyatakan sebelum merantau ke Bandung, tersangka tinggal di rumah itu bersama orang tua dan neneknya. Sebelumnya selama 3 jam melakukan penggeledahan di rumah itu, polisi juga meminta keterangan 3 orang dari keluarga. Sejumlah alat bukti turut diamankan polisi dari tempat tinggalnya guna melengkapi berkas penyelidikan. Sebelumnya Peggy ditangkap di kota Bandung pada Selasa malam. Namun keluarga Peggy meyakini betul jika Peggy Setiawan yang ditangkap dan masuk dalam DPO tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pasalnya, pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam, Peggy Setiawan berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan bersama ayahnya. Nang, sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah, demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dititipkan di rutan kelas 1 Kebonwaru, Bandung. 3 terpidana lainnya masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrim Polda Jabar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Seorang emak-emak jadi korban penjambretan hingga tersungkur ke jalan saat bersuah foto di pinggir jalan di Semarang, Jawa Tengah. Korban sempat terseret beberapa meter. Aksi penjambretan menimpa seorang mak-mak Dewi Marwati, 54 tahun saat bersuah foto bersama rekannya usai menghadiri hajatan di Perum Permata, Tembalang, Semarang. 2 pelaku yang melintas langsung menyambar tas korban sehingga korban tersungkur dan terseret 5 meter. Aksi penjambretan ini terekam CCTV hingga viral. Usai merampas tas, kedua pelaku segera tancap gas. Karena kejadian ini korban kehilangan tas berisi 2 juta rupiah, kartu ATM dan beberapa kartu identitas. Korbannya lagi foto-fotonan selfie, terus tahu-tahu dari belakang itu ada 2 orang mengendarai 1 motor tapi dengan tanpa plat nomor. Tahu-tahu langsung dijambret, terus ibunya terseret juga. Ya sekitar 5 meteran lah. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke Polsek dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melapor. Pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor yang sudah lebih dari 20 kali beraksi ditangkap polisi. Pelaku yang sudah membuat warga Kota Palembang dan Banyuasin resah itu ditangkap di rumahnya saat sedang tidur pulas. Inilah detik-detik penggerebekan rumah seorang raja pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat penggerebekan terjadi, pelaku bernama Reza Apriansa yang tengah tertidur pulas tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah menangkap pelaku, polisi kemudian mencari barang bukti dan menemukan mata kunci letter T yang disimpan pelaku di bawah kasur. Menurut keterangan polisi, pelaku sudah 20 kali beraksi di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, pelaku berperan sebagai eksekutor dan temannya yang masih dalam pengejaran polisi berperan sebagai pengamat situasi saat beraksi. Pelaku biasanya beraksi di halaman parkir minimarket dengan mengincar motor yang ditinggal pemiliknya berbelanja. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil curian. 2 orang pelaku curanmor ini telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor kurang lebih pada 20 TKP, di mana dari 20 TKP tersebut 12 TKP berada di wilayah hukum Kota Palembang
dan 8 TKP berada di lain kabupaten, yaitu khususnya di Kabupaten Banyuasin. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Komplotan pencuri menyaru sebagai tamu beraksi di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, saat rumah kosong, mereka masuk rumah dan menggondol emas dan uang tunai. Seorang warga ini ditenangkan polisi dan diamankan karena akan memukul pelaku pencurian saat dilakukan rekonstruksi pencurian di Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis siang. Emosi warga ini terjadi karena ia adalah korban pencurian. Uang dan perhiasan miliknya senilai 70 juta rupiah telah dicuri oleh para pelaku. Selain rekonstruksi pencurian di rumah tersebut, rekonstruksi juga digelar di 12 rumah lainnya yang pemiliknya menjadi korban pencurian dengan modus bertamu. Tak tanggung-tanggung, hasil yang didapat komplotan pencuri ini, satu rumah bisa mendapat 50 juta hingga 200 juta rupiah termasuk perhiasan emas. Modus yang digunakan pelaku cukup unik. Saat petang usai maghrib, pelaku berjumlah 4 orang mendatangi rumah korban, mereka menyaru bertamu. Jika rumah ada penghuninya, mereka bertanya alamat seseorang untuk mengantarkan pesanan. Jika ternyata rumah kosong, mereka langsung masuk dengan mencongkel pintu atau jendela, lalu menguras uang dan perhiasan. Pelaku hanya mencuri sebelum jam 10 malam dengan sasaran rumah kosong di tepi jalan lintas provinsi. Caramu gimana kalau? Kan itu pura-pura bertamu atau gimana? Pura-pura bertamu. Terus? Kalau ada orangnya, ya pura-pura bertamu tanya nama. Kalau salah alamat ya balik pergi. Kalau kosong? Iya. Penyidik melakukan rekonstruksi terkait dengan TKP-TKP sesuai dengan keterangan para tersangka untuk memenuhi alat bukti maupun barang bukti dalam hal nanti kita lampirkan dalam berkas perkara yang akan kita kirim ke JPU, Jaksa Penuntut Umum. Sampai saat ini pengakuan pelaku berapa lokasi, Pak? Sementara sampai saat ini dari pengakuan para tersangka itu mereka melakukan TKP 12. Lokasi TKP bertambah, Pak? Kemungkinan ada. Setelah beraksi lebih dari 14 rumah, komplotan pencuri ini ditangkap. Polisi mengembangkan penyidikan dan mengamankan 7 orang pelaku. Total kerugian para korban lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara asing kembali berulah di Bali. Aksi tak terpuji para WNA tak henti-hentinya menjadi sorotan. Ya, terbaru yang tengah viral, aksi 2 wanita bule yang foto dan videonya beredar di media sosial mempromosikan situs porno bertuliskan Who Needs Pornhub in Bali. Viral di media sosial, ulah 2 wanita WNA yang nekat mempromosikan situs tontonan dewasa berpakaian seksi di pinggir jalan. Belakangan, diketahui tempat pengambilan foto dan video tersebut di wilayah Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Sambil berpose erotis, kedua warga negara asing tersebut membawa kertas bertuliskan Who Needs Pornhub in Bali. Usai viral, pihak terkait masih memburu keberadaan WNA tersebut dan belum diketahui asal negara ataupun identitasnya. Akibat ulah mereka tersebut yang jelas bertentangan dengan budaya Bali, pemerintah terkait akan bertindak tegas. Payung hukumnya sudah ada. Payung bahwa pariwisata kita pariwisata budaya. Hal-hal yang seperti itu yang kita sangat sayangkan. Dan kita akan koordinasikan karena melalui tim Satgas kami sudah sampaikan, nanti Satgas akan bagaimana kita mengkoordinasikan dengan baik itu polisi maupun dengan imigrasi. Ini sekarang lagi dikumpulkan data-datanya, kita akan investigasi seperti yang kita sampaikan. Tapi memang kalau di ruang privat ini kita mengalami kesulitan, makanya kita ingin menggandeng komunitas sehingga komunitas ini ikut bisa mengawasi. Upaya preventif pemerintah dengan mengeluarkan surat edaran terkait hal wajib dan larangan atau do and don'ts yang harus dipatuhi wisatawan selama berada di Bali terus disosialisasikan. Dan sebenarnya sudah banyak dipatuhi oleh para wisatawan asing. Namun memang masih ada segelintir pihak yang bertindak menyeleneh dan akhirnya viral. Dari Badung, Bali, Bagus Salim, iNews melaporkan. 4 mahasiswa melaporkan fotografer atas kasus asusila ke polisi. Ya, diduga fotografer melakukan perbuatan mesum dengan memegang bagian sensitif calon model.
4 mahasiswi berinisial AY, R, M, dan RR mendatangi Polres Jember melaporkan seorang fotografer AP atas kasus tindak asusila. Kepada penyidik, korban mengaku tergiur dengan tawaran sang fotografer yang akan menjadikan mereka model sebuah produk. Namun saat tiba di studio milik AP di Kecamatan Balung, korban diminta ganti baju minim untuk sesi foto. Saat itulah sang fotografer melancarkan tindak asusilanya. Kita itu untuk membawa satu buat dress hitam. Karena di sana itu pelakunya melakukan hal senonoh kepada kita perempuan-perempuan yang diminta untuk jadi model studio. Kini kasus asusila yang diduga dilakukan sang fotografer masih dalam pemeriksaan lebih lanjut Satreskrim Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah meninggal dunia usai disuntikan obat anti kejang saat dirawat di Puskesmas daerah Cianjur, Jawa Barat. Diduga bocah meninggal tidak wajar, keluarga pun melaporkan peristiwa itu ke polisi. Dava Al-Ghifari, bocah 10 tahun, tak sadarkan diri usai diberi suntikan anti kejang oleh dokter di Puskesmas Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya Dava mengalami demam tinggi dan dirujuk ke Puskesmas Sindang Barang. Setelah ditangani tim Puskesmas, kondisi Dava mulai membaik. Namun tak berselang lama, Dava mengalami kejang dan dokter memberikan suntikan anti kejang melalui selang infus. Bukannya membaik, Dava malah tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia dengan kondisi badan membiru pada 12 April 2024 lalu. Diduga Dava meninggal tak wajar, keluarga pun melaporkan peristiwa itu ke polisi. Kejanggalan gitu ya Pak, kejanggalannya begini. Kan saya itu biasanya kan bayar ya. Kalau habis berobat di puskesmas itu, apalagi ini meninggalkan anaknya. Bekas biaya apa-apa kan semestinya dibayar. Ini kan enggak. Terus ngasih itu yang harus dibayar itu katanya 400.000 langsung ada ceplok lunas. Sementara Dinas Kesehatan Cianjur membantah adanya dugaan malpraktik kepada Dava. Penanganan Dava di Puskesmas Sindang Barang sudah sesuai prosedur dan diketahui keluarga. Obat ini justru sangat penting karena memang kalau pasien dibiarkan kejang, ya, lama-lama itu akan menimbulkan kerusakan sel pada saraf juga. Meski pihak Puskesmas sudah menjelaskan prosedur pelayanan medis saat merawat pasien, namun keluarga tetap menempuh jalur hukum untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya Dava. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah bangunan tempat usaha dan rumah tinggal di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga api muncul dari ledakan tabung gas salah satu bangunan tempat usaha warung makan. Ya, telah terjadi kebakaran di depan pos. Kobaran api begitu cepat menghanguskan sejumlah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha dan rumah tinggal di Jalan Krendang Raya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang dapat laporan dengan cepat melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Dari keterangan warga dan petugas di lokasi, kebakaran menghanguskan 4 bangunan tempat usaha warung makan, laundry, dan juga rumah tinggal. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Diduga api muncul dari ledakan tabung gas di warung makan. Ini api udah gede dari antara 3 rumah ini nih, gede nih. Ya, jadi api ke belakang. Karena anginnya ke belakang, jadi api ke kanan. Kalau meledaknya nggak berhenti meledaknya. Itu ada berapa ledakan, Bang? Ada sekitar 8 ledakan, kan ada, ini kan laundry, otomatis dia stok tabung gas sama restoran juga, jadi ledakan itu nggak berhenti. Karena sewamunnya ya, jadi sumber air yang cukup jauh, jadi kita perlu beberapa unit. Dan kita perlu beberapa unit untuk mengcover dari sisi barat dan timur. Informasi 4 ruko yang terbakar dan 1 rumah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api dapat dipadamkan selama 3 jam usai 22 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kasusnya kini ditangani oleh pihak Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada serentak 2024, 2 tokoh Sumatera Selatan mengambil formulir di Partai Perindo. Kali ini mantan Gubernur Sumsel Herman Deru dan politisi PD Perjuangan Melly Mustika ikut mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Selatan.
DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menerima kedatangan tim sukses Bacagub Sumatera Selatan Herman Deru. Selain mengambil formulir pendaftaran, tim ses politisi Partai Nasdem dan mantan Gubernur Sumsel ini juga berharap mendapat dukungan dari Partai Perindo. Terinformasi, dapat informasi kita bahwa Partai Perindo membuka penjaringan, karena itu Pak Herman Deru sangat menghargai Partai Perindo yang sudah membuka pendaftaran. Kedatangan calon gubernur ini kita tidak seperti yang lain mengambil formulir, mengantar formulir. Kita cukup datang, mengajukan permohonan, dan permohonan ini semoga akan kita sampaikan kepada DPP. DPW Partai Perindo Sumsel juga menerima kedatangan tim sukses politisi PDI Perjuangan Meli Mustika. Kedatangannya untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur Sumsel sekaligus meminta dukungan dari Partai Perindo. Pada hari ini melengkapi dan mengambil formulir untuk dilengkapi. Selanjutnya akan kami serahkan dan insya Allah pada penyerahannya nanti beliau mungkin bersama tim dan juga relawan bisa hadir langsung. Hingga saat ini telah 3 Bacagub dan 1 Bacawagub yang telah mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindo Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular saja masuk ke dalam rumah warga dan bersembunyi di balik tembok di Jalan Musyawarah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Ular sepanjang 4 meter sempat melilit tangan petugas pemadam kebakaran saat ditangkap. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan, Jakarta Barat berjibaku mengevakuasi seekor ular yang masuk ke rumah warga di Jalan Musyawarah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Petugas terpaksa membobol tembok rumah karena ular ini bersembunyi di balik tembok setinggi 3 meter. Ular sanca batik sepanjang 4 meter ini awalnya masuk ke dalam mobil dari rumah saudara pemilik rumah yang berdekatan dengan kali. Lalu ular ini keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu lantaran ular sempat melilit tangan petugas pemadam kebakaran. Izin sama yang punya rumah untuk membobok sebesar membobok tembok sebesar ular biar bisa tersebut kita evakuasi melalui tembok. Akhirnya yang punya rumah mengizinkan, alhamdulillah nggak begitu lama proses pembobokan tembok, akhirnya ular itu bisa kita evakuasi. Ular sanca batik lalu dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kembangan, Jakarta Barat dan akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dalam tradisi dimulainya perayaan Tri Suci Waisak ini, umat Buddha membawa api Dharma dan air suci Waisak sebagai sarana puja pada puncak perayaan Waisak. Ribuan umat Buddha dan para biksu dari berbagai sanga mengikuti tradisi ritual arak-arakan dari Candi Mendut melewati Candi Pawon dan berakhir di Candi Agung Borobudur sekitar pukul 13.45 Kamis siang. Dalam perjalanan yang menempuh jarak sekitar 3 km ini, umat Buddha membawa bunga sedap malam dan melantunkan doa-doa serta parita suci. Tak hanya itu, mereka juga membawa berbagai hasil bumi hingga api Dharma dan air suci Waisak yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut. Berbagai hasil bumi beserta api dan air Waisak ini pada akhirnya diletakkan di altar sebagai sarana puja saat perayaan puncak Waisak di pelataran Candi Borobudur Kamis malam. Buddha mengajar kepada kita agar kita itu bisa mengambil jalan yang benar, ya jalan tengah, ya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya. Maksudnya tidak ke kiri, ke kanan itu apa? Kita tidak boleh terlalu ekstrim dalam hidup ini, ya. Juga tidak boleh terlalu memanjakan diri. Kita harus bisa fleksibel, ya. Baru kita disebut sebagai manusia yang bijaksana. Sementara itu, ratusan umat Buddha beserta biksu sangha menyelenggarakan ritual dan puja bakti Sambala di Komplek Candi Ngawen, Muntilan. Mereka melantunkan parita suci dan doa kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi umat dan warga di sekitar Candi Ngawen. Puja bakti Sambala merupakan tradisi nenek moyang yang digelar setiap menjelang perayaan Waisak.
dan menjadi salah satu rangkaian ritual selain prosesi kirap, Candi Mendut, Candi Pawon hingga Candi Borobudur sebagai puncak perayaan Waisak. Peringatan Waisak kali ini mengusung tema untuk bahagia sebagai makhluk dan manusia, marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartoyo, iNews melaporkan. Menyambut Hari Waisak, umat Buddha di Jakarta mengikuti berbagai kegiatan di sejumlah wihara. Di Wihara Ekayana Aramai, Jakarta Barat, perayaan Waisak dihadiri ribuan orang untuk beribadah. Umat Buddha berdatangan di Wihara Ekayana Arama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk merayakan Hari Waisak Tahun Buddha 2568. Perayaan Waisak diawali dengan kegiatan Pindapata pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga umat berkesempatan memberi persembahan kepada para biksu. Setelah Pindapata, umat mengikuti puja bakti Waisak yang turut dihadiri 45 biksu dan biksuni anggota Sangha Agung Indonesia. Umat Buddha merayakan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Pemirsa, MNC Forum ke-75 mengulas sinergitas seluruh pihak untuk kemajuan prestasi olahraga Indonesia di segala bidang. Acara ini menghadirkan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan pengusaha yang juga tokoh nasional Rosan Roslani sebagai narasumber utama. MNC Forum ke-75 mengangkat tema strategi dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi bidang pemuda dan olahraga Indonesia ke kancah internasional. Menpora Dito Aryo Tejo dan pengusaha Rosan Roslani menyoroti kebijakan dalam peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga. Keduanya sepakat untuk memajukan prestasi di bidang olahraga diperlukan sinergitas antar pemerintah dengan ketersediaan sumber daya manusia, serta adaptif terhadap kemajuan teknologi. Pastinya kalau ditanya apa yang perlu ditambah, ya ke depan mungkin harus kita kuatkan lagi industrinya agar cabang olahraga bisa makin mandiri, dan semoga kita doakan ke depan ekonomi Indonesia makin maju agar anggarannya makin besar untuk olahraga. Juga bagaimana mereka berprestasi dengan sangat baik di level dunia, sampai level dunia, tapi di saat bersamaan pendidikannya itu juga tidak terputus. Dalam acara yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, MNC Group turut memberikan pujian dan masukan untuk mengangkat prestasi olahraga nasional. Kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang sudah ada, pengembangan pelatnas di masing-masing provinsi, di daerah yang sudah ada, itu lebih ditingkatkan lagi. MNC Forum merupakan salah satu agenda rutin MNC Group untuk terus memberikan perspektif terbaru bagi para karyawan dengan menghadirkan para tokoh yang berpengalaman di bidangnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, pemberangkatan gelombang pertama calon jamaah haji dari tanah air menuju Madinah, Arab Saudi telah berakhir. Sebanyak 229 kloter telah mendarat di Bandara Amma dan selanjutnya para calon jemaah haji akan bergerak ke Mekah. Dan berikut laporan Suhud Nur Fadli dari Madinah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan untuk penerbangan gelombang pertama jamaah haji Indonesia dari tanah air menuju Madinah sudah selesai 229 kloter. Tepatnya pada 24 Mei dini hari tadi, di mana kloter terakhir adalah JKS 25. Selanjutnya secara bertahap mulai dari 20 Mei kemarin sampai dengan 1 Juni mendatang, jamaah haji Indonesia setelah tinggal selama 9 hari di kota Madinah akan dijadwalkan berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan umroh dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya. Saat ini tercatat sudah 50 kloter jamaah haji Indonesia yang tiba di kota Mekah Al-Mukarramah dengan jumlah jamaah mencapai lebih dari 29.000 jamaah. Adapun untuk hari ini, Jumat 24 Mei, rencananya 22 kloter atau 8.662 jemaah dijadwalkan akan diberangkatkan menuju kota Mekah Al-Mukarramah.
Sebelum sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, jemaah akan terlebih dahulu mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Oleh karena itu disarankan bagi jemaah haji Indonesia untuk sudah menggunakan atau memakai pakaian ihram sejak dari hotel keberangkatan. Nantinya di Masjid Bir Ali, jemaah haji Indonesia akan mengambil sholat sunnah ihram 2 rakaat dan mikot atau niat ihram di atas bus bagi jamaah lansia dan disabilitas, karena waktu yang diberikan hanya sekira 40 menit saja. Dan bagi jamaah haji Indonesia saat berada di kota Madinah maupun kota Mekah disarankan untuk tidak ragu-ragu bila merasa kebingungan atau tersesat untuk segera menghubungi petugas haji Indonesia yang tersebar di sekitar area Masjidil Haram, terminal maupun di dalam area Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Hal ini untuk memudahkan jamaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah haji maupun ibadah-ibadah lainnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Sunur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, Masjid Bir Ali menjadi tempat mengambil mikot makani untuk yang berniat umroh atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Ya, eksotisme masjid yang dibangun sejak zaman Rasulullah ini pun memukau setiap jemaah. Berdiri megah dan kokoh dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi di antara perbukitan cadas di tepian kota Madinah, Arab Saudi, Masjid Bir Ali menjadi salah satu bangunan bersejarah umat Islam, sekaligus menjadi tempat mikot makani atau berniat umrah atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Berada di perbatasan sekitar 11 km dari Masjid Nabawi, masjid ini disebut Bir Ali karena pada zaman Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggali banyak sumur di tempat ini. Karena di sini dulu itu adalah rindang dan tersedia sumur. Ya, sumur itu untuk perbekalan keberangkatan jauh ya ke Makkatul Mukarramah, kurang lebih 490 kilo. Berarti butuh persediaan supaya ada kekuatan dan keselamatan sampai ke Makkatul Mukarramah. Jadi ini kemudian diteruskan oleh para sahabat dan para umat Islam yang setatnya berada di Madinah, mengambil mikotnya di Bir Ali ini atau Dzul Hulaifah. Di Masjid Bir Ali, ada 3 hal yang harus diamalkan jemaah calon haji saat mengambil mikot, yaitu mandi sunnah ihram dan memakai pakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan berniat ihram serta bertalbiyah. Petugas haji daerah kerja Madinah pun membantu mengarahkan jemaah yang mikot agar tertib dan tidak terpisah dari rombongan. Untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh atau haji yang mikot, masjid cantik seluas 34.000 meter persegi ini dilengkapi dengan 512 toilet dan 566 kamar mandi. Beberapa di antaranya dikhususkan untuk jemaah lansia atau penyandang disabilitas. Di masjid yang juga dikenal dengan sebutan Masjid Dzul Hulaifah ini, jemaah juga bisa menikmati rindangnya taman dengan tumbuhan pohon kurma. Dari Madinah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Daya tahan dan kesehatan jemaah menjadi prioritas utama demi kelancaran ibadah haji. Ya, sosok tenaga medis dan kesehatan yang mendampingi jemaah kloter pun menjadi kunci dalam menjaga kesehatan calon jemaah haji. Sebuah kursi roda melaju menerobos jalanan kota Madinah di siang yang menyengat, membawa jemaah haji lanjut usia atau lansia. Dengan langkah cepat dan tangan cekatan, Dr. Dila bersama tenaga kesehatan lainnya berusaha menenangkan dan mengatasi heat stroke yang menyerang jemaah lansia. Nah, si Mbak ini pingsan. Nah, pingsan ini kemudian sama perawat saya ditolong. Saya telepon, saya nolong langsung ke sana. Dan alhamdulillah si mbahnya stabil. Setelah ditolong, diguyur pakai air, terus kemudian disemprot-semprot, terus mbahnya alhamdulillah stabil lagi. Gitu.
terus dibawa ke poliklinik, kita bawa ke hotel. Dila Alvinda, dokter 29 tahun ini dikenal energik dan ramah saat melayani jemaah haji. Ia bertugas sebagai dokter pendamping di Kloter 26 Brebes, Embarkasi Solo, Jawa Tengah. Dengan senyuman, Dila selalu siap melayani jemaah haji Kloter SOC 26 yang menginap di Usman Wakaf Hotel selama 24 jam. Mulai dari visitasi dari pintu ke pintu kamar hotel jemaah, promosi kesehatan hingga pendampingan jemaah. Ilmu yang saya miliki itu ingin melayani tamu-tamu Allah di tanah suci ini, itu aja sih. Apalagi dengan tema yang ramah lansia, ya kita harus ekstra membina. Dila bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan 360 jemaah haji di kloternya. Tanpa pamrih dan tak kenal lelah saat berada di Raudah Masjid Nabawi, Dr. Dila hanya melangitkan doa bagi kesehatan jemaah dan petugas haji Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi memastikan jemaah haji Indonesia mendapat layanan catering setiap hari. Ya, selama di Tanah Suci, jemaah mendapat makan sebanyak 3 kali sehari. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menyiapkan 78 dapur untuk melayani catering para jemaah haji Indonesia. Sebanyak 57 dapur berada di Mekah dan 21 dapur berada di Madinah. Untuk menghadirkan cita rasa Nusantara, bumbu yang digunakan pun berasal dari produk bumbu Indonesia. Tahun ini, lebih dari 70 ton bumbu telah didatangkan dari Indonesia dari total kebutuhan lebih dari 200 ton. Setidaknya, terdapat 8 jenis bumbu yang didatangkan dari Indonesia, yaitu rendang, gulai, nasi kuning, nasi uduk, semur, sambal goreng, bumbu merah, dan bumbu dasar kuning. Selain itu, juru masak juga didatangkan dari Indonesia. Secara keseluruhan, selama di Madinah, jemaah calon haji mendapat makanan 27 kali maksimal, dan di Mekah sebanyak 84 kali. Sementara selama berada di Ar-Muznah, jemaah mendapatkan 15 kali makan ditambah 1 snack berat untuk di Musdalifah. Menu makanan yang diberikan kepada jemaah bervariasi setiap harinya dan telah memenuhi kecukupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, beragam vitamin yang dibutuhkan jemaah haji di Tanah Suci. Menu makanan tersebut didistribusikan ke hotel-hotel jemaah menginap sebelum waktu makan tiba. Berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi, hingga Selasa malam, jemaah haji yang tiba melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, AMA, Madinah, berjumlah 72.481 orang terbagi dalam 184 kelompok terbang. Dari Madinah, Arab Saudi, tim Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya pemirsa, dengan modal ketabahan dan kesabaran seorang kakek tukang tambal ban di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mampu berangkat haji bersama sang istri. Ia dengan gigih ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit selama 57 tahun. Rasa bahagia dan penuh syukur dirasakan Muhammad Said, seorang tukang tambal ban warga Dusun Ngaporan, Kelurahan Kowel, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Betapa tidak, di usianya yang ke-78 tahun, kakek Muhammad Said dan sang istri Hanimah masuk daftar haji tahun 2024 ini. Muhammad Said mengaku mengumpulkan uang sejak 57 tahun lalu dari penghasilannya sebagai tukang tambal ban, dibantu penghasilan sang istri yang berjualan kopi di Pasar Plumbungan. Keduanya setiap hari dapat mengumpulkan uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 untuk biaya haji. Niat saya naik haji
Memang seperti itu ya? Iya. Memang hasil dari nabung untuk dari bengkel tempat ban ya? Dari bengkel tempat ban. Itu murni Pak ya? Iya. Untuk makan sehari-hari itu Pak gimana? Cukup nggak Pak? Ada sisanya ya. Ini tahun berapa? Daftar haji 2011. Ya 2011. Ya 2011. Daftar haji. Kakek Muhammad Zaid dan istri Halimah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran ibadah haji. Di antaranya mengemas barang-barang yang akan dibawa ke Tanah Suci, seperti kain ihram hingga surat-surat dan perlengkapan lainnya. Kakek Zaid bersama sang istri Halimah sangat senang dan bahagia setelah penantiannya yang cukup panjang, keduanya bisa berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 2 Juni 2024 mendatang melalui embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel pasti suka batik ini. Siapa yang tak tertarik dengan keindahan motif dan warna yang tercipta dari paduan seni dan budaya khas Indonesia ini? Ya betul sekali Mega, di Bondowoso ini ada kerajinan batik yang dihasilkan menggunakan pewarna alami. Meski lebih mahal, peminat batik pewarna alami ini sudah merambah hingga tingkat nasional. Karya seni batik masa kini yang sering kita temui umumnya menggunakan pewarna sintetis berbahan kimia. Namun lain halnya di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Darussolah. Terdapat kerajinan batik yang memanfaatkan pewarna alami untuk mewarnai kain batik. Di Sanggar Dawea, beberapa kain batik pesanan khusus menggunakan warna alam, yakni dari daun jambu untuk hijau muda, daun mangga untuk hijau tua, kulit kayu mahoni untuk kuning, kayu secang untuk merah, daun alpukat, serta akar mengkudu. Menurut Rabiatul Adawiyah, pemilik sanggar, batik berbahan pewarna alami ini hanya diproduksi jika ada pesanan. Pasalnya, proses pembuatannya membutuhkan waktu cukup lama. Proses pewarnaan harus diulang beberapa kali agar warna lebih jelas. Sementara kelebihan batik alami, yakni lebih aman karena tanpa bahan kimia. Kualitas warna lebih awet dan tidak pudar. Jika pewarna sintetis semakin sering dipakai semakin pudar, sedangkan pewarna alam semakin lama semakin jelas warnanya. Nulisnya bukan lagi memakai pulpen, tapi harus memakai canting. Kapasitas kita produksinya itu antara 100 sampai 200 lembar. Kalau untuk tulis, kalau untuk cap, kita kemungkinan bisa sampai 500 lembar per bulan, tergantung tingkat kerumitan. Untuk harga batik alami terbilang lebih mahal dibandingkan batik biasanya. Batik alam cap per kain dibanderol dengan harga termurah Rp500.000. Sementara batik tulis dijual dari harga Rp1.500.000. Harga batik tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kerumitan pola batik dan jenis pembuatannya. Kebanyakan pemesan berasal dari luar daerah seperti Surabaya, Jakarta, Bali, dan beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, Ancol menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat DKI Jakarta pada libur panjang Hari Raya Waisak ini. Lebih dari 46.000 pengunjung memadati Pantai Ancol. Ribuan orang memadati objek wisata Pantai Ancol yang masih menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk berwisata, khususnya di libur panjang Hari Raya Waisak 2024. Sedikitnya 46.000 pengunjung masuk ke kawasan Ancol untuk menikmati pantai dan juga sejumlah wahana yang ada Kamis kemarin. Pantai Ancol pun menjadi lokasi favorit para pengunjung. Mereka menggelar tikar di pasir dan berpiknik sembari menikmati suasana Laut Ancol. Anak-anak pun nampak gembira bermain pasir dan berenang di tepi pantai. Bila ingin pacu adrenalin, tersedia permainan donat boat yang bisa dinikmati bersama teman dan keluarga. Dalam rangka apa? Kenapa pilih Ancol? Karena strategis ya. Karena strategis juga banyak
Aksesnya gimana? Tapi tidak banyak terjangkau dengan mudah. Kita ya standar lah emang ya liburan. Tapi emang udah biasa liburan gitu. Maksudnya? Bisa jadi. Oke, seru ya Bu berarti ya Bu. Seru ya. Selain area yang nyaman dan aksesnya mudah, harga tiket masuk cukup terjangkau. Pantai Ancol pun menjadi daya tarik warga untuk menghabiskan waktu liburan, khususnya bersama keluarga. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, Ainus melaporkan. Pemirsa, kebun binatang di Bandung, Jawa Barat tak kalah ramai. Ratusan pengunjung menikmati ragam binatang mengisi liburan panjang Hari Raya Waisak. Iya, pemirsa, di long weekend atau libur panjang ini tentunya masyarakat memanfaatkan waktu libur panjangnya untuk mengunjungi tempat wisata, salah satunya mengunjungi tempat wisata yang memiliki luas kurang lebih sekira 14 hektar ini, di mana lagi kalau bukan di Kebun Binatang Bandung. Di mana memang ketika long weekend ini para pengunjung sangat antusias untuk mengunjungi Kebun Binatang Bandung ini, di mana memang buka pukul 9 hingga dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya tempat wisata ini sangat family friendly, tentunya bisa mengajak anak-anak maupun keluarga sanak saudara ke tempat wisata ini. Adapun beberapa hewan yang ada di kebun binatang ini diantaranya ada singa, kemudian jerapah, monyet, dan lain sebagainya. Dan untuk Anda yang mengunjungi tempat wisata ini tidak hanya bisa melihat faunanya saja, namun juga ini eco-friendly dalam artian memang sangat menyatu dengan alam, suasana yang sejuk, sangat cocok dinikmati oleh Anda bersama keluarga. Dan perlu kami informasikan, tiket masuk di Kebun Binatang Bandung ini ketika weekday ini harganya di Rp50.000 dan ketika weekend ataupun tanggal merah ini di harga Rp60.000. Namun untuk anak-anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm itu gratis alias tidak dipungut biaya, pemirsa. Dan perlu kami infokan juga di masa libur panjang ini ada peningkatan pengunjung dari hari biasanya, yang mana biasanya di hari biasa ini 2.000 sampai dengan 3.000 pengunjung, namun di long weekend ini ada peningkatan yang cukup signifikan begitu. Dan bagaimana pemirsa di long weekend ini, apakah Anda sudah memiliki destinasi wisata yang akan Anda kunjungi? Saya Nurul Aplia dari Kota Bandung melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak menjual lontong pecel dengan menjunjung dagangannya sambil naik motor keliling kampung di Jember, Jawa Timur. Banyak warga yang suka dengan dagangan sang emak, selain karena unik, juga karena rasanya yang enak. Unik, seorang mak-mak Nur Hasanah 45 tahun membawa dagangannya lontong pecel dengan dibawa di atas kepala sambil naik motor di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Siapa sangka keunikannya ini malah mengundang warga untuk membeli dagangannya hingga selalu laris. Nur Hasanah mengaku berdagang dengan cara unik ini selama 20 tahun. Dari mulai berjalan menggunakan sepeda pedal hingga kini dengan sepeda motor. Selain di sekolahan dan perkantoran, Nur Hasanah juga kerap keliling kampung dan desa hingga jarak lebih dari 10 km. Pelanggan pun suka dengan lontong pecel yang dijual, selain enak juga murah harganya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group mengikuti kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Aksi sosial bertajuk MNC Love Donation ini menjadi kegiatan rutin MNC Peduli untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kembali menggelar acara donor darah di kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara bertajuk MNC Love Donation ini melibatkan lebih kurang 400 karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis. Kami mengolahnya menjadi 3 komponen darah, yaitu sel darah merah, plasma, dan trombosit. Artinya dari 100 sepanjang 1 jam ini kita sudah mendapatkan 300 komponen darah yang sudah bisa ditransfusikan untuk 300 pasien kami di RSCM. Kali ini dengan pihak Rumah Sakit RSCM dan merupakan kegiatan yang sangat membantu dan positif buat kita sama-sama karena ini menyangkut untuk berbagi dengan kegiatan sosial dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat.
donor darah merupakan aksi sosial yang berdampak positif bagi kesehatan tubuh pendonornya. Kegiatan donor darah ini bagus sekali ya, untuk kita juga tetap selalu sehat. Selain di dalamnya juga ada unsur berbagi sih sebetulnya. Niat saya donor darah itu adalah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. MNC Love Donation terlaksana berkat kolaborasi unit usaha di bawah naungan MNC Group yang difasilitasi MNC Peduli. MNC Peduli juga melaksanakan sejumlah program sosial lainnya untuk membantu masyarakat. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan.